Pintu Sinema 21 telah dibuka. Bagi Anda yang masih memiliki kuota, selamat menyaksikan. Halo para juragan kuota, ni hao ma, woyo hen hao. Selamat datang di channel Sinema 21, channel yang selalu konsisten dan berkomitmen menghabiskan waktu dan kuota kalian untuk beberapa menit ke depan. Kali ini, saya akan ngebahas alur cerita film sejarah Tiongkok yang sudah sangat melegenda sebelum periode 3 kerajaan. Film ini menceritakan tentang para kesatria yang berilmu tinggi yang berusaha menjaga keutuhan dinasti Han dari para pemberontak. Seperti biasa, agar pengalaman menonton kalian lebih nyaman, jangan lupa share dan juga subscribe channel ini. Dengan demikian, kalian sudah membantu berkontribusi buat channel ini supaya terus berkembang. Untuk mengirit kuota kalian, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, Markisa, mari kita saksikan. Pada zaman dahulu, dinasti bangkit dan jatuh yang mengakibatkan perang tiada akhir yang membawa penderitaan pada rakyat. Pemberontak pun bermunculan dan berpengaruh besar pada dinasti Han, sehingga dinasti Han menyerahkan kekuasaan pada tokoh lokal dan sejarah ini dikenal sebagai masa sebelum 3 kerajaan. Suatu ketika, terjadi perang antara pasukan pemberontak yang dikenal dengan pasukan Sorban Kuning melawan pasukan kerajaan Han. Dalam peperangan ini, pasukan kerajaan Han dipimpin oleh jenderal perang Tong Chuo. Dengan bermodal ribuan pasukan, dia ikut bertempur melawan para pemberontak Sorban Kuning yang dipimpin oleh penyihir yang bernama Chang Xiao. Dengan sihirnya, Chang Xiao memantrai pasukannya yang membuat mereka nggak bisa mati walau ditebas dengan pedang. Pasukan kerajaan Han pun dibuat kewalahan dan hampir kalah. Di atas bukit terlihat 3 sosok kesatria yang memperhatikan peperangan itu. Demi mempertahankan kejayaan dinasti Han yang mereka cintai, dengan sukarela mereka membantu pasukan Tong Chuo melawan pasukan Sorban Kuning. Ketiga kesatria itu adalah Liu Pei, Wan Yi, dan Chang Fei. Liu Pei yang menyadari pasukan musuhnya telah dimantrai bergegas pergi melawan Chang Xiao. Dengan kehebatannya, dengan mudah dia melumpuhkan Chang Xiao dan mantra pun berhasil dihentikan. Chang Xiao yang sudah merasa kalah akhirnya pergi dan membawa pasukannya mundur. Melalui anak buahnya, pihak kerajaan Han berterima kasih kepada ketiga kesatria yang membantunya. Dikarenakan mereka bertiga tidak memiliki jabatan apapun, jenderal perang Tong Chuo menganggap remeh mereka dan pergi tanpa berterima kasih. Setelah kematian Chang Xiao, pemberontak Sorban Kuning terpecah belah. Namun dinasti Han tetap belum merasakan perdamaian dikarenakan Tong Chuo yang mengambil alih kerajaan dengan menawan Pangeran Muda Han. Para menteri pun dipaksa mengikuti arah Tong Chuo yang ingin menurunkan Pangeran Muda Han. Selain itu, menteri yang gak setuju dengan Tong Chuo terpaksa harus menerima hukuman mati. Singkat cerita, malam pun tiba. Para menteri yang sedang makan malam mulai membicarakan kejahatan Tong Chuo. Di tengah kesedihan mereka, tiba-tiba seorang pengawal istana bernama Cao Cao tertawa terbahak-bahak dan menyebut semua yang ada di ruangan itu pengecut. Para menteri mengusir Cao Cao karena telah menghina mereka dan Cao Cao pun pergi meninggalkan tempat itu. Di hari berikutnya, Liu Pei, Wan Yi, dan Chang Fei terlihat sedang melakukan perjalanan menuju Gunung Pendekar. Mereka menolak melayani istana dan menyesal telah menyelamatkan nyawa Tong Chuo waktu itu. Tujuan mereka ke Gunung Pendekar adalah mencari aliansi untuk mengusir Tong Chuo dan memulihkan kembali pemerintahan. Di tengah hutan, mereka sempat tersesat dan secara ajaib sampai di Kastil Pedang. Di sana mereka bertemu dengan tante tua yang bertugas menempa pedang dan mencuci keris untuk para kesatria perkasa. Si tante pun bisa tahu nama ketiga kesatria yang datang dan bertanya kemana tujuan mereka. Liu Pei mengatakan bahwa mereka akan ke Gunung Pendekar, karena dia mendengar ada 18 aliansi yang akan menggulingkan Tong Chuo dan ingin ikut bergabung. Lalu si tante itu bercerita, pernah ada kesatria yang datang dan merebut tombak Fantian darinya. Kesatria itu bernama Lubu.
Dia merupakan salah satu jenderal yang direkrut Tongchuo untuk meningkatkan kemampuan militernya. Lu Bu adalah seorang pembunuh yang sangat kejam. Dia tega membunuh gubernur yang pernah merekrut dirinya demi bergabung dengan Tongchuo. Liu Pei kembali bertanya mengenai seorang kesatria lain yang bernama Cao Cao. Rupanya, nama Cao Cao sudah sangat terkenal. Dia sekarang menjadi seorang buronan yang sedang dicari oleh Tongchuo. Cao Cao yang dulunya hanya pengawal istana, berniat membunuh Tongchuo dengan tangannya sendiri. Sayangnya rencana itu pun gagal dan diketahui oleh Lu Bu. Lu Bu meyakinkan Tongchuo bahwa Cao Cao adalah seorang pengkhianat. Mendengar hal itu, Tongchuo segera memerintahkan Lu Bu agar membunuh Cao Cao. Lu Bu berhasil mengalahkan Cao Cao walaupun gak sampai membunuhnya. Dari sinilah Cao Cao akhirnya menjadi buronan kerajaan Han. Tongchuo mengerahkan banyak prajurit dalam mencari Cao Cao. Cao Cao berhasil selamat dari maut, tapi sayangnya penduduk yang menyelamatkannya memberitahu pihak berwenang untuk ditukar dengan hadiah. Cao Cao ditangkap oleh pejabat wilayah yang bernama Chen Gong. Karena penasaran, Chen Gong pun ingin tahu mengapa Cao Cao sangat berani dan gak takut mati. Setelah Cao Cao menjelaskan bahwa tujuannya ingin menyelamatkan Pangeran Mudahan dan mengembalikan kedamaian kerajaan, hati Chen pun berubah. Chen rela meninggalkan keluarga dan jabatannya untuk ikut bergabung dengan Cao Cao. 3 bulan kemudian mereka berdua mencari perlindungan di rumah pamannya Cao Cao yang bernama Lu Bose. Keluarga Lu Bose yang mengetahui bahwa Cao Cao adalah seorang buronan sempat khawatir. Pamannya dengan sangat ramah menyambut mereka berdua dengan memerintahkan keluarganya untuk menyediakan makanan yang enak. Dia pun pamit untuk membeli anggur dan menyuruh mereka berdua beristirahat. Pada saat Cao Cao tidur, dia merasakan kecurigaan terhadap keluarga pamannya. Cao Cao curiga keluarga pamannya akan membunuh mereka berdua ketika mereka sedang tidur. Dia juga curiga pamannya bukan pergi untuk membeli anggur, melainkan melapor mereka pada pihak berwenang. Pada saat mereka berdua akan kabur, ternyata pintu kamarnya terkunci dari luar. Cao Cao semakin curiga dan langsung menghancurkan pintu kamarnya. Dengan penuh emosi, Cao Cao langsung membantai semua orang yang berada di sana. Ketika mereka berdua akan pergi dari tempat itu, Chen Gong menemukan 2 ekor babi yang rencananya akan dihidangkan pada mereka berdua. Ternyata Cao Cao salah membunuh orang karena terlalu parno dengan orang yang berada di sekitarnya. Setelah menyadari hal itu, mereka berdua langsung pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan terlihat Lu Bose yang baru pulang membeli anggur untuk menyambut mereka berdua. Dengan menyesal, Cao Cao menceritakan bahwa dia telah membunuh semua keluarga pamannya. Cao Cao pun menangis memeluk pamannya dan langsung membunuhnya. Hal itu terpaksa dilakukan Cao Cao karena dia nggak ingin pamannya mengumpulkan orang untuk membalas dendam dan mengacaukan misinya menggulingkan Tongchuo. Keesokan paginya, Chen sudah pergi meninggalkan Cao Cao. Cao Cao menyadari bahwa dirinya nggak akan pernah punya teman sejati. Dia hanya percaya langit akan mengirimkan sekutu sejati untuk dirinya. Si tante melihat Cao Cao mempunyai kekuatan yang istimewa. Dia pun memberikan pedang sakti kepadanya, karena Cao Cao menjadi orang terpilih dan ditakdirkan menjadi raja. Cao Cao pergi membawa pedang itu dan bersiap membentuk pasukannya sendiri. Di kota Chenliu, Cao Cao mulai merekrut rakyat di sana untuk dijadikan pasukannya. Seketika banyak rakyat yang ingin ikut berjuang bersama Cao Cao, dan Cao Cao berhasil menjadi jenderal perang dengan 20.000 pasukan. Setelah si tante selesai bercerita, dia memberikan senjata sakti kepada Liu Pei, Quan Yi, dan Chang Fei. Setiap senjata yang diberikan si tante akan menjadi lebih kuat ketika senjata itu banyak menumpahkan darah. Setelah mereka bertiga tersadar, mereka masing-masing membawa senjata sakti yang diberikan si tante dan pergi untuk meneruskan perjalanan.
Di Gunung Pendekar terlihat para kesatria yang berdatangan untuk bergabung dengan aliansi. Sampailah mereka bertiga di pintu gerbang dan sempat dihadang oleh penjaga gerbang. Walaupun mereka bertiga sudah menunjukkan undangan, penjaga gerbang menghina mereka karena tidak membawa pasukan. Hampir terjadi ketegangan di antara penjaga dan Chang Fei. Tiba-tiba muncul Jenderal Cao Cao yang menyuruh penjaga membiarkan mereka bertiga masuk. Semua panglima berkumpul dan sedang melakukan rapat. Aliansi itu dipimpin oleh panglima yang memiliki pasukan paling besar di antara panglima lainnya yang bernama Yuan Xiao. Setiap panglima menyebutkan jumlah pasukan yang mereka bawa serta memperkenalkan nama mereka. Yuan Xiao meresmikan aliansi itu dengan mengajak semua panglima bersulang. Tiba-tiba Chang Fei meminta aliansi mengikutkan mereka bertiga. Salah satu panglima bertanya jabatan dan seberapa banyak pasukan mereka. Liu Pei mengatakan bahwa mereka tidak punya jabatan apa-apa dan tidak mempunyai pasukan. Panglima yang lain mentertawakan mereka bertiga. Yuan Xiao bertanya, apa yang bisa mereka bertiga lakukan? Lalu Liu Pei berkata, jumlah pasukan bukan masalah untuk melawan musuh. Yang mereka punya hanya keberanian dan kesetiaan. Mendengar hal itu, Cao Cao membujuk Yuan untuk menerima mereka dan dia pun setuju. Selanjutnya, mereka semua melakukan kesepakatan karena setiap orang pasti memiliki kepentingan. Panglima Yuan mengatakan, siapapun yang memasuki Luoyang lebih dulu dan berhasil menyelamatkan Yang Mulia akan ditunjuk menjadi komandan besar. Lalu salah satu panglima bernama Sun Jian meminta izin untuk memimpin serangan ke jalur Hulao terlebih dulu. Singkat cerita di dalam istana, Tong Chuo mendapat laporan bahwa pasukan musuh telah menembus pertahanan di jalur Hulao. Tong Chuo yang marah memerintahkan seorang kesatria yang bernama Hua Xiong dan pasukannya untuk menghadang musuh yang telah menembus pertahanan. Di Gunung Pendekar, Cao Cao mendapat laporan bahwa pasukan musuh sudah memukul mundur pasukan Sun Jian yang menyerang jalur Hulao. Hua Xiong yang sudah tiba di depan Gunung Pendekar ingin menurunkan moral para panglima dengan menantang mereka duel 1 lawan 1. Aliansi kembali berkumpul. Panglima Yuan mempersilahkan kepada siapapun untuk menghadapi Hua Xiong pertama kali. Lalu seorang panglima dengan percaya diri bersedia maju untuk duel melawan Hua Xiong. Setelah panglima pertama kalah, Panglima Yuan kembali mempersilahkan panglima berikutnya untuk melawan Hua Xiong. Kali ini, Yuan akan memberikan hadiah buat siapapun yang bisa membunuh Hua Xiong. Panglima kedua mengalami nasib yang sama. Panglima Yuan melipat gandakan hadiahnya dan panglima berikutnya pun bersedia maju. Satu persatu panglima dikalahkan dengan mudah. Akhirnya Kuan Yu menawarkan diri untuk maju melawan Hua Xiong. Awalnya Panglima Yuan meremehkan kemampuan Kuan Yu dikarenakan dia bukan siapa-siapa. Cao Cao berkata jabatan bukan hal yang penting. Dia memberi semangat Kuan Yu sebelum melawan Hua Xiong. 留着等我回来再喝吧。关羽应战，还不下马自负！一个无名之辈，没想到。 Setelah Kuan Yu kembali, Panglima Yuan menyuruh anak buahnya untuk melayani Kuan Yu. Dengan rendah hati, Kuan Yu menolak semua hadiah dari Panglima Yuan. Dia berkata, jika ingin memberi hadiah, berikanlah pada Liu Pei. Dengan dorongan dari Cao Cao, akhirnya Panglima Yuan mengangkat Liu Pei menjadi komandan. Di tempat lain, Tong Chuo mendapat laporan bahwa pasukan Sun Jian sudah berada di luar tembok istana. Tong Chuo sangat marah setelah mendengar seorang yang bernama Kuan Yu telah mengalahkan anak buahnya.
Tong Chuo mengerahkan seluruh pasukannya untuk berjaga di jalur masuk pulau dan di sekitar istana. Sedangkan Jenderal Lu Bu dan 30.000 pasukannya ditempatkan di luar benteng bersiap berhadapan dengan musuh. Di balik pegunungan, tak sengaja Lu Bu melihat seorang gadis yang akan bunuh diri. Lu Bu menyelamatkan gadis itu dan bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Ternyata gadis itu nggak pengen menikah dengan pria yang dijodohkan oleh ayahnya. Lu Bu memberikan sebuah segel sebagai tanda bahwa gadis itu miliknya, dan dia berjanji akan menikahinya setelah menang dalam peperangan. Gadis itu meragukan ketulusan Lu Bu karena mereka baru ketemu. Seketika Lu Bu menusuk lengan kirinya untuk menunjukkan keseriusan pada gadis itu. Gadis itu bernama Diao Chan. Dia percaya pada Lu Bu dan bersedia memberikan hidupnya kepada Lu Bu. Di Gunung Pendekar, Liu Pei dan Cao Cao menemui Panglima Yuan untuk membicarakan rencana mereka. Cao Cao dan 8 panglima yang tersisa akan mengepung Luoyang untuk menangkap Tong Chuo. Sedangkan Liu Pei, Quan Yi, dan Chang Fei akan memimpin 20.000 pasukan untuk melawan Lu Bu. Liu Pei dan pasukannya sampai di depan gerbang ibu kota. Di depan gerbang, sudah berjajar pasukan Lu Bu dan pasukan Liu Pei yang hampir sama banyak. Jenderal Lu Bu yang mempunyai insting perang yang sangat hebat, akhirnya mengetahui bahwa ternyata sebagian pasukan Liu Pei terbuat dari boneka jerami agar terlihat banyak. Lu Bu menyuruh pasukannya maju dan perang pun dimulai. Akhirnya Liu Pei, Quan Yi, dan Chang Fei berhadapan dengan Jenderal Lu Bu, dan terjadilah perang 3 lawan 1 yang sangat sengit. 九魏良就杀了华雄。 Ternyata Lu Bu bukan tandingan mereka bertiga. Liu Pei dan yang lainnya dibuat kewalahan dengan kesaktian Lu Bu. Seketika Liu Pei teringat perkataan dari si tante yang memberikan senjata kepada mereka, di mana senjata itu akan menjadi lebih kuat ketika senjata itu banyak menumpahkan darah. Lalu mereka bertiga mempunyai ide dengan melukai tubuh mereka dengan senjatanya sendiri. Senjata mereka bertiga menjadi kuat, dan pertarungan melawan Lu Bu kembali berlanjut.
Di dalam istana, seorang menteri meminta Tongcho untuk menunda pernikahannya karena pasukan musuh sudah dekat. Tongcho yang udah gak kuat, kekeh pengen menikahi seorang gadis yang sudah dia incar sejak lama. Ternyata gadis itu adalah Diao Chan, gadis yang sudah di-booking oleh Lu Bu sejak pertama kali bertemu. Tongcho memerintahkan semua menterinya untuk segera meninggalkan Luoyang, karena pasukan pemberontak sudah berada dekat dengan istana. Karena pihak istana semakin terdesak, akhirnya salah satu menteri harus memanggil Jenderal Lu Bu dengan sinyal asap. Lu Bu yang melihat asap tebal itu, menghentikan pertempurannya dan segera kembali ke istana. Singkat cerita, Cao Cao sampai di Luoyang dan hanya menemukan puing reruntuhan yang ditinggalkan. Ternyata Tong Chuo dan anak buahnya telah meninggalkan kota itu dan pergi ke Chang'an. Tibalah acara pernikahan antara Tong Chuo dan Diao Chan. Ayah Diao Chan memberi pesan yang sangat penting kepada putrinya, bahwa di balik pernikahannya, Diao Chan harus tetap fokus pada misi utamanya, yaitu membunuh Tong Chuo. Beberapa tahun kemudian, Cao Cao yang sudah memiliki 100.000 pasukan mendatangi tempat Liu Pei. Cao Cao berniat mengajak Liu Pei dan lainnya untuk bergabung agar bisa berkuasa. Liu Pei yang mendengar hal itu pun menolaknya, karena dia nggak pengen sebuah kekuasaan melainkan hanya untuk melayani istana Han. Cao Cao berpamitan untuk pulang. Dia berharap masih bisa berteman dengan Liu Pei walau nggak mau ikut bergabung. Lalu Liu Pei berkata, selama Cao Cao setia pada dinasti Han, dia akan selalu menjadi teman untuk Liu Pei. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita film Dinasti Warrior versi Cinema 21. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah Xing Futang Kamxia Si Boba Gongcha, Tianjin Shanghai Nanping Xiamen Changping, Li Te Hua Xiaopian Tao Ming Se Tabia, Tong Sam Chong Wu Qing Sun Gokong dan Feng Jia Kong Wan. Seperti biasa, kalau ada request film lainnya atau mau debat yang gak nyambung sama film ini pun, silahkan komennya diramein. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan udah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, mangga di subscribe. Yang belum pernah komen, mangga komen di bawah. Terus dukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk kedepannya. Saya Mr. X, mohon pamit. Terima kasih dan selamat menonton video lainnya.